Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir kita. Saya kembali ke Pak Rekwanto. Tadi kita mencermati mengenai pernyataan Ibu Ida menyatakan bahwa sebetulnya dua kandidat ini semua saling menginginkan pemilu damai. Iya. Tapi itu juga tadi Pak Rekwanto bilang ada juga kalimat bersaya bahwa kadang-kadang tidak bisa mengkontrol untuk relawannya. Nah, ini kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Nah, ini Pak Rekwanto sebagai kepolisian ini bagaimana kemudian menyikapi ini? Ini kan berjalan ya, bergulir. Jadi menjelang tanggal 22, masih ada 3 hari lagi ini. Kita harapkan dari masing-masing pimpinan-pimpinan relawan ya, kemudian dari pasangan calon juga itu sudah bisa meredakan dari para relawan-relawannya. Jadi masih ada waktu ini. Jadi tidak ada lagi yang di atas bilang tidak, ini masih jalan sendiri gitu kan. Ini yang kita harapkan dalam 3 hari ini kita fokus, ada pendekatan juga kepada pihak mereka. Jangan sampai nanti pimpinannya bilang itu tidak ada pengerahan massa, di bawah jalan sendiri. Nah itu kalau menurut Anda sebetulnya eskalasi dari tingkat konflik itu sudah menurunkah sejak pileg kemarin atau bagaimana sampai saat ini pengamatan? Sudah jauh menurun ya. Dari awal itu kan banyak masalah-masalah yang muncul, baik sengaja maupun tidak ya. Sengaja pun perlu dibuktikan ya. Artinya ada ya yang dikatakan oleh mereka masing-masing calon ini curang itu. Namun langsung diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu, Bawaslu dan dengan pencoblosan ulang, jadi tidak terakumulasi ke atas. Itu baik sekali. Nah, setelah semuanya meyakinkan, formulir C1, formulir yang lainnya, prosesnya berjalan dengan baik. Nah, sekarang ini sudah dalam tahapan menyadari masing-masing sebenarnya bahwasanya angka itu sudah angka yang sudah paling mendekati ya, mendekati finalisasi yang benar. Jadi bahasa curang nanti tanggal 22 itu sebenarnya surat-surat tidak ada lagi. Ya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengerahkan massa atau di bawah relawan-relawan yang tidak ada alasan lagi sebenarnya. Ini waktu yang dekat sempit ini kita harapkan semua sudah menyadari ya, dan kita juga sudah adakan pendekatan-pendekatan bahwasanya nanti yang sampai ke itulah yang real dan berdasarkan dari bawah semuanya. Jadi bukan buatan-buatan, bukan quick count gitu Pak, ini sudah real count gitu ya Pak Riwanto. Bukan yang lain-lain ya, yang benar ini memang. Baik, Pak Riwanto, lalu kemudian imbauan Anda kepada masyarakat, bagaimana mereka menyikapi tanggal 22 nanti? Ya ada 2 ya, yang pertama kepada para pendukung ya, kita harapkan jadilah pendukung yang baik. Kalau memang sudah tahapannya dibacakan keputusan siapa yang terpilih, yang tidak terpilih ya itu yang terbaik ya, karena prosesnya berjalan. Jadi nggak usah buat arena macam-macam ya, unjuk rasa yang anarkis dan lain-lain nggak usah. Kemudian juga yang menang juga jangan berlebihan euforianya ya, tanpa terkontrol sehingga membuat miris yang lain ya, itu tidak baik juga buat psikologi massa. Kemudian kepada masyarakat, jangan terprovokasi untuk hal-hal yang tidak benar ya. Banyak broadcast, berita-berita yang tidak jelas sumbernya, menyatakan akan terjadi siapkan sandang pangan papan mungkin, ya belanja banyak-banyak, isi mobil bensin penuh-penuh, karena kalau ada sesuatu, gitu, Pak, ya? Siapkan rupiah yang cukup, kalau bisa dolar ya, beli tiket pesawat, kapan bisa terbang, itu nggak benar semuanya. Ya kita damai, tertib, kondusif, ya aman, lancar, dan kita siap untuk menerima siapa calon presiden kita berikutnya. Oke, baik. Saya terakhir ke Ibu Ida. Ibu Ida, mungkin Anda punya imbauan khusus terhadap para pendukung nih. Kira-kira apabila mereka tidak puas, nanti mereka harus bagaimana? Ya, yang pertama kami menghimbau kepada masyarakat yang memang berminat untuk mengikuti proses rekapitulasi di tingkat nasional ini, untuk dapat mengikuti proses ini secara tertib. Ruangan kami terbatas, yang bisa masuk ke dalam ruang rapat pleno KPU di lantai 2 Gedung Imam Bonjol itu hanya peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemantau, dan juga tamu undangan lainnya. Kemudian masyarakat itu bisa mengikuti proses rekapitulasi di halaman kantor KPU. Halaman kantor kami pun juga kapasitasnya itu sangat terbatas. Kami mohon kerjasamanya agar semua proses ini bisa berjalan dengan lancar, diikuti rekapitulasinya sesuai dengan tata tertib yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kemudian juga kami berharap hasil pemilu itu dapat diterima oleh masyarakat dan juga oleh peserta pemilu apabila masih dipandang perlu untuk meminta akuntabilitas penyelenggara pemilu. Ada mekanisme yang sudah disediakan, yaitu melalui mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu. Meskipun kami juga tidak berharap
adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi, kami sebagai penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merespon setiap permasalahan di setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi. Baik, Ibu Ida Budarti, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang, Bu. Dan selamat siang juga kepada Pak Rikwanto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Siang. Terima kasih.